Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami dari tim Gugus Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan COVID-19 SDN Pelita Karya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang standar aktivitas kerja proses belajar mengajar tatap muka di SDN Pelita Karya ketika kita masih dalam suasana virus corona atau masih dalam suasana pandemi corona. Sekolah kami insya Allah siap untuk mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Ada 3 tahap yang kami persiapan, mulai dari persiapan PBM-nya, kemudian ketika pelaksanaan PBM-nya, dan ketika setelah selesai kegiatan pembelajarannya. Apa saja yang kami siapkan? Ketika persiapan PBM, kami memulai dengan rapat bersama dengan orang tua. Ini sudah kami lakukan. Bahkan di pertemuan dengan orang tua ini, kami mencoba menggali aspirasi para orang tua, dan hasilnya 96%, hampir 97% orang tua yang siswanya ada di sekolah kami itu berharap dan berkeinginan sekolah dibuka kembali dan pembelajaran dilaksanakan dengan cara luring atau tatap muka. Kemudian yang kedua, untuk menunjang kegiatan pembelajaran tatap muka, kami mengadakan persiapan sarana dan prasarana. Itu pun sudah kami siapkan, mulai dari kami menyediakan hand sanitizer, menyiapkan masker, menyiapkan disinfektan, kemudian menata alur lalu lintas warga sekolah, menyiapkan posisi siswa ketika dalam kelas. Kami menyiapkan semua sarana prasarana, bahkan menyiapkan alur kegiatan pembelajaran selama masa pandemi ini. Dan nanti di bagian terakhir akan diadakan monitoring dan evaluasi persiapan pada pelaksanaan. Jadi setelah sekarang sudah kami siapkan sarana prasarananya, setelah ini akan ada monitoring dan evaluasi apakah kami layak atau tidak untuk mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Tahap yang berikutnya yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa corona. Ini adalah kegiatan ketika pas pelaksanaan tatap muka dilaksanakan. Ya, mulai dari ketika anak datang, ketika anak ada di sekolah, ketika anak berada di kelas, dan ketika anak pulang. Nah, secara rincinya kami membuat jenis SOP ya, walaupun mungkin tidak betul-betul seperti SOP. Pertama, ketika siswa datang. Ketika siswa datang, kami akan langsung ngecek suhu tubuh dan meminta anak untuk mencuci tangan menggunakan sabun di air pada yang mengalir. Kemudian setelah itu, kami akan membiasakan anak-anak untuk membaca doa kalimat tammah. Ini adalah doa kita meminta dilindungi dari berbagai macam keburukan di suatu tempat dan di sebuah penciptaan oleh Allah. Kami mengajak kepada anak-anak dan mengajarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan bukan hanya datang dari kekuatan kita menjaga dan menghadirkannya, tapi ada yang maha memberikan kekuatan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendidikan karakter untuk anak-anak. Kemudian setelah itu siswa akan dibagi fasil atau masker ya. Kemudian siswa diajak untuk berwudu setelah itu, atau kegiatan berwudu ini bisa disatukan dengan ketika mencuci tangan ya. Kemudian kita akan meminta siswa untuk menjaga wudunya, diusahakan untuk tidak batal, karena kami berkeyakinan dengan wudu itu bagian dari ikhtiar yang untuk memaksimalkan ikhtiar agar anak-anak selalu biasa dalam keadaan bersih. Dan anak menjaga wudu juga bagian dari ikhtiar supaya anak tidak berinteraksi dengan teman-teman, minimal yang laki-lakinya. Kemudian setelah itu anak tidak akan dibiarkan bebas berinteraksi di luar sekolah, di luar kelas ya, di lapang maupun di selasar. Anak-anak akan diarahkan untuk langsung masuk menuju kelasnya masing-masing. Karena waktu belajar juga kami tidak akan lama, sehingga anak akan betul-betul diajak untuk memaksimalkan waktu, jadi anak langsung masuk menuju kelasnya. Kemudian diusahakan anak tidak keluar meninggalkan kelas, apalagi meninggalkan selasar. Jadi paling jauh anak meninggalkan kelasnya ya di selasar. Di lapangan diikhtiarkan, disterilkan, nanti kita akan masang sesuatu biar lapangan tidak digunakan untuk bermain, dan akan ada yang bertugas untuk menjaganya. Nanti ada guru yang bertugas mulai dari
siswa datang di tempat pengecekan suhu, kemudian di tiap kelas sudah jelas itu gurunya masing-masing. Nanti juga ada yang bertugas di posko COVID sekolah, dan ada yang bertugas di ruang isolasi. Ini siswa ketika datang ke sekolah. Kemudian apa yang dilakukan ketika siswa berada di sekolah? Ya, ketika berada di sekolah, siswa pertama akan dibiasakan untuk berzikir. Ini juga bagian dari pendidikan karakter. Nah, siswa akan dibiasakan berzikir. Karena kami juga memahami dan meyakini bahwa zikir itu bagian dari terapi ya. Dengan zikir siswa menjadi lebih tenang hatinya. Gitu. Kemudian siswa gunakan masker. Kapan saja, di mana saja, maka kita akan selalu memberikan informasi, mengingatkan anak-anak agar mereka selalu menggunakan masker atau face shield. Dan di setiap dinding kelas, di luar maupun di dalam juga banyak pemberitahuan kepada anak-anak untuk selalu menggunakan masker. Dan juga menjaga jarak, kemudian tidak jajan. Karena melalui jajanan kita khawatir nanti akan ada interaksi. Kemudian sesering mungkin anak untuk mencuci tangan, walaupun tidak selalu mungkin, tapi anak akan selalu diarahkan untuk sering mencuci tangan ketika dia sudah menyentuh sesuatu atau sudah memegang sesuatu. Berikutnya, kami tidak akan menerima tamu dari luar. Kalaupun ada tamu yang darurat, maka itu akan ada protap tertentu yang memang harus dilalui. Tidak bermain dan tidak berinteraksi lintas kelas. Siswa hanya boleh berada di kelasnya, bahkan di kursinya. Kalaupun paling banter juga di selasarnya hanya beberapa saat. Kemudian tidak bermain, walaupun ini kesannya seperti membuat anak menjadi kaku, tapi inilah yang harus dilakukan saat ini. Anak tidak bermain dan kegiatan olahraga pun itu ditiadakan, kecuali kegiatan olahraga yang hanya bersifat pribadi dan bisa dalam posisi tidak bersentuhan atau tidak menjaga jarak. Kemudian tidak ada jam istirahat di luar kelas. Kalaupun memang butuh istirahat, istirahatnya hanya di dalam kelas saja dan usahakan tidak keluar dari bangku masing-masing. Dan yang merasa sakit wajib segera memberitahukan kepada pihak sekolah atau kepada gurunya. Siswa tidak diperbolehkan kontak fisik baik dengan temannya maupun dengan guru. Jadi dengan temannya, dengan guru kita ditiadakan kontak fisik, termasuk salaman. Ini hal yang harus dilakukan oleh siswa selama siswa berada di sekolah. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan siswa ketika dia ada dalam kelasnya? Ketika siswa masuk kelas, siswa membaca doa kembali, doa kalimatit tammah dan doa belajar. Doa kalimatit tammah itu doa a'udzu bikalimatit tammati min kulli syarri ma khalaq. Nah, kemudian juga doa belajar. Yang kedua, siswa duduk dengan menjaga jarak, termasuk ketika diskusi kelompok. Jadi pura-pura diskusi kelompok, diskusinya dengan teman yang paling dekatnya saja. Nanti guru akan dikondisikan seperti itu, dan tidak ada kontak fisik. Siswa tidak boleh saling berkunjung dari satu bangku ke bangku yang lain. Jadi siswa diam saja di bangkunya masing-masing. Bangkunya pun kita sudah susun, sudah beri tanda agar tidak berdekatan, yaitu dengan posisi yang zigzag. Nah, kemudian siswa tidak saling meminjamkan alat tulis maupun makanan masing-masing. Jadi siswa silakan bawa makanan masing-masing, lengkapi alat tulis masing-masing agar di dalam kelas siswa dengan temannya tidak saling bertukar. Kalaupun memang sangat membutuhkan alat tulis, kondisi darurat tidak ada atau lupa dan sebagainya, nanti pihak sekolah yang akan menyediakan. Kemudian nanti di tiap kelas ada KM dan ada polisi kelas yang nanti membantu guru untuk mengawasi teman-temannya, untuk mengingatkan teman-temannya supaya tetap menjaga protap kesehatan. Dan polisi kelas ini memang di sekolah kami sudah biasa. Guru tidak akan meminta tugas dan mengumpulkannya setiap saat. Kalaupun ada tugas, dikumpulkan di bagian terakhir, nanti itu pun tidak dengan kontak fisik. Kemudian selesai belajar, siswa langsung pulang dan tetap menjaga jarak dan tidak berinteraksi. Jadi setelah selesai belajar, maka anak-anak keluarnya pun bergiliran, dan setelah itu tidak boleh berkerumun dulu dan harus langsung pulang. Dan setelah sampai di situ kita tidak selesai, karena ketika anak sudah berada di rumah nanti kita akan ada SOP tertentu. Nah, ini guru dan staf sekolah bertugas untuk pertama menjamin SOP ini berjalan di setiap kelas. Artinya guru harus paham SOP ini dan guru menjalankannya serta menjamin pelaksananya SOP ini. Kemudian
guru menerapkan SOP yang sama dengan siswa. Jadi yang tadi saya paparkan itu bukan hanya berlaku untuk siswa tapi juga untuk guru. Kemudian guru memfasilitasi semua perangkat keterlaksanaan SOP pada siswa. Jadi semua hal yang berkaitan yang harus disiapkan dengan pelaksanaan standar operasional prosedur ini itu disiapkan oleh guru di dalam kelasnya masing-masing. Kecuali yang di luar kelas itu disiapkan oleh tim gugus tugas COVID sekolah. Nah, setelah anak pulang ke rumah atau sebelum anak berangkat ke sekolah, yaitu ketika siswa di rumah, ada hal yang harus diperhatikan pula. Ini kami rancang. Yang pertama, siswa dibiasakan membaca doa pagi dan petang. Ada doa amat surat ya, itu doa yang bagus sekali untuk didawamkan oleh siswa agar terlindungi dari mara bahaya. Ini selain kita berusaha berikhtiar dengan kekuatan kita tidak boleh lupa untuk meminta kekuatan dan berikhtiar menjaga kesehatan, meminta kesehatan itu sendiri pada yang maha pemiliknya. Nah, nanti anak akan dibiasakan untuk membaca al-masurat ketika pagi dan petang ya, setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Kemudian pastikan siswa langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, nanti ini tugas wali kelas di grup WhatsApp-nya masing-masing untuk memastikan anak-anaknya setelah pulang dari sekolah sampai ke rumah. Jadi nanti orang tua harus ada kerjasamanya dengan pihak sekolah, memantau pergerakan siswanya, minimal ketika anak sudah berangkat sekolah, memantau lewat grup. Kemudian bangun komunikasi aktif dengan orang tua untuk memantau pergerakan siswa dan keluarganya. Jadi selain memantau keadaan siswa, sekolah juga harus dapat informasi yang jujur dari orang tua tentang kondisi pergerakan siswa di rumahnya atau keluarganya. Jadi nanti orang tua harus sadar dengan sendirinya dan jujur menjaga anaknya. Kemudian dia harus menginformasikan kepada sekolah kalau anaknya itu pernah pergi keluar. Jadi kalau nanti anaknya pernah pergi dari luar, pernah dibawa jalan-jalan jauh dari keluar kota atau tempat yang memang termasuk zona merah, maka kita meminta orang tuanya untuk jujur dan nanti kita akan melayani siswa tersebut tidak tatap muka. Jadi kalau anak yang baru pergi dari luar daerah atau lagi sakit, nanti anak dipersilakan belajar secara online dan nanti sekolah akan melayani itu juga. Jadi selain yang ke sekolah, untuk siswa yang memang dalam kondisi tertentu tidak bisa berangkat tatap muka, dia akan dilayani secara online. Nah, teman-teman sekalian, menyediakan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Dalam evaluasi ini akan mengevaluasi apakah semua SOP yang sudah dirancang ini realisasi di tiap kelas masing-masing atau tidak. Kemudian apa yang belum terrealisasi? Kalau memang ada yang tidak terlaksanakan, apa yang belum terlaksanakan? Kenapa? Apa alasannya? Apa kendalanya? Terus apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan sebagai perbaikannya? Nah, berikutnya, adakah temuan-temuan tentang sesuatu atau tentang hal-hal yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, tidak terpikirkan sebelumnya, dan menjadi catatan tertentu. Nah, nanti semua ini akan menjadi masukan untuk tim dan kedepannya akan menjadi atau di hari berikutnya akan menjadi perbaikan kualitas PBM tatap muka di sekolah kami. Teman-teman sekalian, itulah mungkin yang kami siapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kegiatan pembelajaran tatap muka selama masa corona. Ingat bahwa kesehatan anak-anak adalah hukum tertinggi, tapi pendidikan juga adalah kebutuhan yang asasi. Jadi jangan ada yang dibiarkan terabaikan, apalagi jika sampai terisolir, bahkan sampai terhenti. Jadi pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak kita harus berjalan dua-duanya, tidak boleh ada yang terhambat, tidak boleh ada yang terisolasi, apalagi sampai terhenti. Karena kesehatan untuk menjamin keberlangsungan fisik anak-anak dan pendidikan untuk menjamin sehatnya dan terjaganya akal dan pikiran serta hati anak-anak. Demikian penjelasan dari kami, tim gugus tugas sekolah SDN Pelita Karya. Mudah-mudahan menjadi gambaran yang cukup memberikan informasi dan gambaran real kepada Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana ketika PBM tatap muka dilaksanakan di sekolah kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.